ya sama teman. Yuk maju. Yang belum bisa baca nggak apa-apa. Adik-adik belajar dengar dulu. Nanti Kak Waca sama Kak Eren boleh bantu ya. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kalau Lukas itu perjanjian baru. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14 ya, nggak apa-apa yang belum bisa baca ya, nanti bawa kitab ya. 18 ayat 9 sampai 14. Adik-adik sudah ketemu semuanya? Lukas 18 ayat 19 sampai ayat 9 sampai 4. Adik-adik, kita akan belajar hari ini tentang orang yang rendah hati. Orang yang apa? Rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang gak sombong, orang yang gak suka mamerin. Iya, HP aku mah baru, kamu mah gak ada layarnya. Iya, ada aku mah HP mainan. Contoh lagi, aku sepatunya baru, warna putih. Wow, ini baru keluar, pamer gitu ya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang rendah hati. Kita akan belajar tentang apa? Ada di Lukas tadi berapa? Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Coba judulnya dibaca yang sudah ketemu. Hari ini kita akan belajar tentang ahli Farisi dan pemungut cukai. Ahli Farisi itu apa, Om Bram? Ahli Farisi itu orang yang suka belajar Alkitab, orang yang suka belajar firman Tuhan, orang yang mengenal Tuhan banget. Sedangkan pemungut cukai adalah orang yang suka narik pajak. Jadi kalau harusnya ditarik, kamu bayarnya 1.000, aku mah naikin aja ke dia mah bayarnya 2.000. Pemungut cukai itu adik-adik tidak disukai. Di Israel ya waktu itu tidak disukai. Nah, hari ini Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan bahwa orang Farisi dan pemungut cukai pergi kemana ini? Ayo, ini pergi kemana ini? Lihat ke sini semua. Ya. Ini mereka berdua tuh pergi ke Bait Allah. Bait Allah itu kalau sekarang gereja. Jadi Bait Allah itu kalau sekarang apa? Gereja kayak ini. Mereka pergi ke Bait Allah mau ngapain ya? Beribadah. Terus apa lagi? Memuji Tuhan. Terus apa lagi? Kalau di gereja berdoa, pintar ya. Jadi orang Farisi ini dan pemungut cukai ini akan berdoa. Nah, adik-adik, Om Abraham bacain Lukas 18 ayat 10. Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Jadi berapa orang yang berdoa? Bagus, 3. Satu lagi siapa?
Tadi siapa nih? Om Abraham baca ayat 10. Orang Farisi dan pemungut cukai. Jadi ada berapa orang yang berdoa? Dua. Nah, ayat 11 coba baca. Boleh nih. Ayat 11. Adik-adik, nih di sini lihat Om Abraham udah punya dua orang gambar. Ini ahli Farisi, ini pemungut cukai. Nah, mereka berdoa. Nah, kata orang Farisi berdoanya ya, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan pezina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi orang Farisi itu adik-adik membanggakan dirinya. Orang Farisi ini menyombongkan dirinya. Aku mah nggak seperti itu Tuhan, dia mah banyak dosa, dia mah banyak pelanggaran. Aku mah nurut banget Tuhan. Nah, berdoanya begitu ya, berdoanya bangga. Nah, ayat masih ayat 12 ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi ahli Farisi ini adik-adik ngomongin kebaikan-kebaikan dirinya kepada Tuhan. Tuhan kira-kira sudah tahu belum? Sudah. Tetapi orang Farisi ini menyombongkan dirinya. Aku itu berpuasa 2 kali seminggu. Aku tidak pernah telat membaca Alkitab dan sebagainya. Aku tidak seperti orang yang pemungut cukai ini. Nih, orang pemungut cukai ini juga berdoa. Berdoanya apa ya? Yuk ayat 13. Siapa yang mau baca? Boleh, Deren. Nanti kamu juga. Menengadah ke langit, melainkan ia mengukur diri dan berkata, ya Allah, kasihilah orang berdosa ini. Nah, adik-adik, kalau doanya pemungut cukai nggak membanggakan diri, malah si pemungut cukai ini malu adik-adik sampai nggak mau melihat ke atas. Kenapa? Karena pemungut cukai ini merasa dirinya banyak pelanggaran, banyak dosa. Tuhan, aku mah tidak layak, ampuni segala dosaku. Ya, adik-adik, kira-kira siapa yang rendah hati? Pemungut cukai. Kenapa pemungut cukai rendah hati? Ayo, nih lihat nih gambar satunya lagi nih. Lihat, ini pemungut cukai membanggakan. Tuhan, lihat, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku tak seperti orang itu. Aku menuruti firman-Mu, Tuhan. Jadi sombong. Lihat si pemungut cukai ini, adik-adik gambarnya. Dia sambil terlop, malu. Tuhan, aku banyak berdosa, ya. Aku banyak melakukan pelanggaran. Di sini adik-adik, kata Tuhan Yesus apa? Ayat ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, adik-adik. Jadi yang benar berdoanya siapa? Orang Farisi atau orang pemungut cukai? Pemungut cukai, kata Tuhan Yesus. Orang pemungut cukai ini dibenarkan, ya, karena dia berdoa dengan seluruh kerendahan hati. Lagi, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita belajar yang tadi Om Abraham sampaikan, yaitu apa? Om Abraham cerita apa? Ayo. Tadi 2 orang siapa aja? Orang Farisi dan pemungut cukai. Adik-adik sayang ya kalau lewat firman-Nya ya, difokus perhatikan. Nah, orang Farisi ini menyombongkan dirinya dengan segala yang telah dia lakukan kepada Tuhan.
seolah-olah dia itu paling benar. Tetapi kata Tuhan, pemungut cukai yang dibenarkan oleh Allah, karena pemungut cukai memiliki kerendahan hati. Ya, adik-adik, kerendahan hati itu artinya tidak sombong, tetapi selalu bersyukur. Ya, dia kan sombong, jadi dia nggak mensyukuri dirinya. Dia bahkan, Tuhan aku sudah melakukan ini loh, Tuhan aku sudah melakukan ini loh. Jadi sepertinya Tuhan itu gimana gitu ya. Tapi kalau ini memiliki kerendahan hati. Adik-adik berpikir 1 menit. Nanti tiap orang ngomong bersyukur karena hal apa? Yuk ya, 1 menit dulu. Misalkan aku bersyukur karena hari ini aku sehat. Boleh, nanti semua harus ngomong ya. Oke. Deren ganti. Dimulai dari yang paling belakang yang bajunya biru. Ayo, coba Kak Karen. Katanya bersyukur apa hari ini? Bersyukur misalkan sehat, bersyukur punya mami yang baik, papi yang baik. Ayo lo. Ada bersyukur karena apa? Ada sehat hari ini. Oke, sambil berpikir sebelahnya. Bersyukur karena apa? Boleh bisikin ke Kak Karen, boleh. Nanti Kak Karen transfer ke sini WA atau Messenger. Oke, apa-apa. Sebelahnya bersyukur karena apa? Wis, puji Tuhan karena dipelihara makanan. Deran, bersyukur karena apa? Boleh sama atau boleh beda, nggak apa-apa. Boleh sekolah, boleh. Jadi bersyukur karena apa? Oh, beri makanan. Ayo, kamu bersyukur. Oh, bersyukur bisa punya teman, betul. Yes. Oh, bersyukur karena dilindungi Tuhan. Bersyukur karena apa? Tadi kan pemungut cukai bersyukur, Tuhan, aku masih bisa bertemu Engkau, aku masih bisa berdoa, gitu ya. Dia punya kerendahan hati. Ada bersyukur karena apa? Karena bisa sekolah minggu, betul ya. Kalau sakit nggak bisa sekolah minggu, ya. Kamu bersyukur karena apa? Karena memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan. Lengkap ya. Bisa bernapas, hidup sampai detik sekarang. Good. Kamu kelas berapa di sekolah? Oh, kelas 3 ya. Kayak Om Abraham juga kelas 3. Berapa puluh tahun yang lalu gitu. Kok enggak bersyukur karena apa? Misalkan keluarga yang baik, apa? Coba ya sambil berpikir, boleh ke Kak Karen deh. Nanti dibisikin. Bersyukur karena apa? Oh, karena memuji Tuhan. Ini terakhir nih. Bersyukur karena apa? Bisikin ke Ocha. Karena Tuhan baik ya. Oh iya, bersyukur karena Tuhan baik. Ya. Jadi adik-adik, hari ini siapa yang mau belajar untuk rendah hati? Rendah hati itu salah satu tanda orang yang rendah hati adalah selalu bersyukur dan menghormati orang lain, terlebih menghormati Tuhan. Adik-adik, hari ini good mendengarkan firman Tuhannya, tertib ya, tidak ada yang bermain-main, tidak ada yang bercanda. Ayat hafalannya masih sama kayak minggu lalu. Udah hafal? Belum. Matius 22 ayat 37. Kamu udah hafal kira-kira ini telepati Om Abraham udah hafal. Matius 22 ayat 37. Tuhan Yesus berfirman, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yes, ada lagi? Kalau boleh dicatat ya yang bisa ayat hafalan.
kita sebulan sengaja Om Abram sama biar adik-adik menjadi rema, biar ngerti ayat itu ya. Sini, maju. Biar udah hafal mungkin. Kasihilah. Ayat alamatnya dulu Matius. Ya Yesus padanya dikasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kalbumu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap. Yes, boleh duduk. Ayo siapa lagi? Hafal? Yang baju biru hafal? Nggak hafal? Siapa lagi? Yang mau coba nggak apa-apa, dibantuin. Ini dua ungu. Halo. Udah hafal ayat hafalannya? Ini isikan dulu handphonenya. Jadi hafal? Yang kasihilah Tuhan Allahmu. Aku doa kamu itu bisa baca. Oke ya, nggak apa-apa. Nah, yang kasihilah Tuhan Allahmu kita nggak? Oh yang itu. Matius, Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akalmu. Ada lagi? Oh, yang lain. Dicatat ya yang hafal sekolah minggu ya. Matius 22 ayat 37. Kamu mau coba? Sini, coba, harus berani. Iya, nggak tahu kan teman ini sih. Yo, dihitung sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 setengah, 2 seperempat, 2 0,1 dan 1. Nah ya, adik-adik hafalin lagi. Nanti minggu depan ditanya ya. Jadi mulai hari ini nanti Om Abram catat ya. Yuk kita akan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Nanti Om Abram terusin ya. Lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kita akan berdoa untuk berkati semuanya. Amin. Lipat tangan, tutup matanya Mas ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami boleh mengambil sikap seperti pemungut cukai Tuhan yang berdoa dengan penuh kerendahan hati, dan kami boleh dibenarkan karena kerendahan hati itu Tuhan. Ajar kepada anak-anak ini Tuhan untuk selalu bersyukur, selalu memiliki kerendahan hati. Apapun yang mereka miliki Tuhan itu berasal daripada Engkau. Sebentar kami akan latihan, kiranya juga Engkau memimpin dari awal bahkan sampai selesainya, sehingga Natal kami boleh berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Yesus, amin.